menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan. Shalom, salam sehat. Kepada seluruh warga Jemaat GKJ Gandaria, Majelis GKJ Gandaria mengucapkan selamat beribadah kenaikan Yesus. Ibadah pada hari ini, Kamis 13 Mei 2021, dengan tema Dipercaya untuk Bersaksi, akan dilayani oleh pelayan firman, Pendeta Elizabeth Simanjuntak, pemusik Saudara Dani, Kantoria, Saudari Putri, dan Saudari Hana. Selamat beribadah. Kristus telah bangkit dan telah menyatakan diri kepada para murid. Ia menemani dan mempersiapkan para murid untuk melanjutkan karyanya di tengah dunia. Dan tiba waktunya untuk melanjutkan perjalanan menuju kemuliaan Bapa di sorga. Hari ini, kita dipanggil untuk bersama-sama datang ke hadirat-Nya untuk menghayati peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 226, bait 1 dan 5. Dia nobatkanlah. Surga dan teman memuji Dia.
Ibadah kenaikan ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Yesus telah menjadi teladan ketaatan bagi setiap kita. Kehidupannya telah ia baktikan untuk menyatakan karya Bapa di tengah dunia. Ia selalu taat akan perintah Bapaknya. Ia pun percaya pada kita bahwa kita mampu taat akan perintah Bapaknya. Apakah kita sudah menyadari akan hal tersebut? Apakah kita sudah menaati akan perintah Bapa? Sejenak mari merenungkan segala perbuatan yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa secara pribadi, memohon ampun akan segala perbuatan yang telah kita lakukan. Marilah kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Bapa Maha Pengasih,
Kami memohon pengampunan akan segala perbuatan yang telah kami lakukan selama ini. Kami memohon tuntunan Tuhan untuk memimpin kehidupan kami, agar kami dapat hidup taat dan setia dalam menjadi saksi akan karya kasih-Mu. Amin. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Anugerah pengampunan Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang didasarkan dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama salam damai bagi orang-orang di sekitar kita ketika kita beribadah bersama. Salam damai bagi kita semua. Sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika pada saat ini kami diberi kesempatan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Sebagai rasa syukur kami datang ke hadirat-Mu, kami mendekatkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Dan biarlah kami memohon Engkau hadir, Engkau bersama-sama di dalam hati kami, menerangi hati kami di dalam menyambut pembacaan firman-Mu. Ya Bapa, pimpinlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Bacaan ke-1 dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus pada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air,
tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan membaca Mazmur dengan melantunkan Mazmur 47. Allah telah naiklah, amin haleluya, diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu, sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin haleluya, diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian, bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin haleluya, diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Allah pemimpin dunia, raja bangsa-bangsa, di tatanya yang kurus Allah menetap. Para pemuka bangsa adalah umatnya, yang punya perisai bumi, Kau Allah termulia. Allah telah naiklah, amin haleluya, diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Bacaan kedua dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus,
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bacaan Alkitab kita pada saat ini dari Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Kepadamu puji-pujian, bersyukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari kenaikan bagi kita sekalian. Ya, puji Tuhan ketika pada saat ini masih ada di antara kita yang mengikuti peribadahan kenaikan. Karena biasanya kalau untuk ibadah kenaikan itu jarang sekali
yang mengingat bahwa hari ini hari kenaikan dan harus beribadah. Tetapi puji Tuhan, ketika saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari bersama-sama dengan keluarga beribadah, merayakan, memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Berbicara tentang kenaikan Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudari, tentu kisah ini baik di dalam bacaan Alkitab kita di Lukas 24 maupun di dalam Kisah Para Rasul sudah sangat tidak asing bagi setiap kita. Karena bacaan Alkitab ini terus selalu dibacakan ketika kita memperingati hari kenaikan. Namun apa yang saat ini menjadi sedikit berbeda Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa yang kira-kira harus kita hayati di momen kenaikan Yesus di surga? Karena biasanya sebagai orang-orang percaya, mayoritas kita lebih banyak berfokus di kelahiran, di Natal, atau di peristiwa Paskah, Jumat Agung. Ya, momen-momen besar itu yang seringkali diunggulkan dan sampai kadangkala atau mungkin kita langsung lompat di hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan momen kenaikan seringkali terlupakan. Pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika kita bersama-sama ibadah di hari Kamis 13 Mei 2021, kita memperingati bagaimana proses Tuhan Yesus naik ke surga. Proses yang kalau bisa dikatakan ini menjadi sebuah pemenuhan dari segala karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia. Mengapa dikatakan pemenuhan? Karena ketika kita mengikuti prosesnya, sejak Yesus lahir ke dunia, Yesus berkarya, Yesus mati di kayu salib, dan bangkit, karya-karya itu tidak akan menjadi utuh kalau Yesus tidak naik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau misalnya di dalam gambaran cerita di sebuah film seperti itu, jadi kayak kalau misalnya tidak merayakan kenaikan itu akan kesannya baru separuh ya, atau 3/4 dari karya. Karena ketika kita merayakan, mengingat segala karya Yesus, nggak hanya sebatas, Yesus bangkit, sudah. Tidak. Tetapi setelah Yesus bangkit, Yesus menemani para murid untuk bisa melewati masa-masa yang cukup sulit saat itu bagi para murid. Dan sampai akhirnya ketika Yesus melihat bagaimana para murid sudah siap, setelah 40 hari Yesus menyatakan diri kepada para murid pasca kebangkitan, pemenuhan itu terjadi ketika Yesus naik ke surga. Ya, jadi gambarannya Allah berkarya turun di tengah-tengah dunia, berkarya menyatakan diri, dan kini saatnya Yesus naik. Satu proses pemenuhan karya Allah. Di dalam bacaan Alkitab kita tadi, kalau misalnya kita mengikuti di dalam Efesus yang pertama, saya ingin mengajak setiap kita untuk membuka kembali Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Bagaimana kita melihat karya-karya Yesus yang menyatakan dirinya sebagai sebuah pemenuhan. Kalau misalnya kita membaca khususnya di ayat yang ke-19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa
dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaatnya sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ayat tersebut menunjukkan kepada setiap kita bagaimana gambaran Kristus yang nyata, yang menguasai segala sesuatu. Dan kehadirannya dan Dia kembali kepada Bapa itu merupakan satu pemenuhan. Kalau kita melihat dan membayangkan situasi para murid saat itu, bagaimana melihat secara langsung Yesus yang naik, dan tentu kita ingat Yesus yang naik tidak dengan kesempurnaan Bapak Ibu adik-adik yang terkasih. Yesus yang naik juga membawa bekas luka. Luka, iya. Karena tentu kita mengingat ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada para murid sebagai Kristus yang bangkit, Dia menunjukkan bekas lukanya. Dan dengan kondisi itu pula Dia naik ke surga. Sehingga bisa dikatakan Yesus naik ke surga dengan membawa segala sisi kemanusiaannya yang tidak sempurna. Karena tentu bekas luka yang bolong itu tetap Ia bawa naik ke surga. Dan kalau misalnya kita menghayati akan keberadaan Yesus itu, ini merupakan satu wujud bagaimana karya Yesus membawa kita semua untuk tetap berada di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Dengan kuasanya, Ia menyertai setiap kita. Ia sebagai kepala, dan kita semua orang percaya adalah kesatuan tubuh Kristus. Sungguh satu momen yang luar biasa yang seharusnya itu bisa menggetarkan jiwa kita bahwa segala sisi kemanusiaan yang ada di dalam diri kita sebagai manusia dibawa di hadapan Bapa. Yesus bersama-sama dengan keberadaan kita. Meskipun mungkin kesannya, loh gimana Mbak kok bersama-sama, kan berpisah tuh para murid dan juga Yesus. Tetapi ini bukan sebuah perpisahan yang akan kita lihat. Yang kita lihat di sini, yang sisi selanjutnya, sisi makna dari sebuah kenaikan itu, bagaimana Yesus percaya kepada para muridnya bahwa para muridnya pasti bisa untuk melanjutkan karya. Di dalam bacaan Lukas 24 yang tadi kita membaca di dalam bacaan Injil, bagaimana Yesus menyatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Selain Yesus menggenapi segala karya pemenuhan di hadapan Bapa, Yesus juga mempercayakan satu tanggung jawab yang harus kita semua emban. Yesus percaya dengan saya, Yesus percaya dengan Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara. Yesus percaya bahwa kita bisa bersaksi. Atau mungkin ada di antara kita, aduh Mbak, saya belum bisa Mbak, bersaksi gimana, saya masih kecil, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin ada di antara kita yang merasakan seperti itu. Atau mungkin di masa-masa bulan Mei ketika ada pembelian majelis seperti itu, ketika kita diminta atau kita
ayo siapa yang mau bersedia memberi diri untuk melayani, kita merasa, aduh saya belum siap, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi ingatlah bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan satu kepercayaan kepada setiap umatnya. Gak hanya untuk para murid saja, tetapi bagi kita saat ini. Sebuah bentuk kepercayaan yang Yesus tahu bahwa kita bisa. Yesus tahu bahwa kita bisa karena kita akan diperlengkapi. Di dalam ketika kita sama-sama merenungkan kisah itu, Yesus juga menjanjikan akan ada Roh penghibur yang akan senantiasa menemani di dalam segala karya yang kedepannya akan kita lakukan. Bapa tetap menemani kita. Wow, sungguh luar biasa Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih. Gimana rasanya bahwa Tuhan percaya sama kita? Mungkin ada di antara kita di tengah keluarga masih merasa, kayaknya mama papaku gak percaya deh sama aku. Kok kayaknya setiap aku melakukan ini selalu ada dicurigai, selalu atau mungkin suami terhadap istri harus menunjukkan bukti-bukti bahwa supaya pasangan kita percaya. Kita sebagai manusia saja di tengah anggota keluarga seringkali kadang merasakan krisis kepercayaan. Dan saat ini Tuhan menyapa kita. Tuhan percaya kepadamu. Tuhan percaya kepadaku. Tuhan percaya kepada semua umatnya. Lalu ketika kita sudah diberi kepercayaan, apakah kita mau menyia-nyiakan? Apakah kita mau mengkhianati? Harapannya tidak. Justru ketika kita diberi kepercayaan sama Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan segala tanggung jawab, mempercayakan segala berkat, mempercayakan segala hal yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, itulah yang harus kita kelola, kita kembangkan untuk melanjutkan tugas karya Tuhan di tengah dunia ini. Seperti para murid yang saat itu dengan tegas dikatakan, tetaplah tinggal di Yerusalem. Ketika nanti Tuhan sudah memperlengkapi, mereka dengan penuh kesadaran, saya sudah dipercaya oleh Tuhan, saya sudah dipercaya oleh Kristus. Dan akhirnya para murid pergi ke seluruh dunia. Pergi menyatakan karya kebenaran firman Tuhan. Berita yang membawa sukacita bagi semua orang. Untuk itulah kita juga diminta oleh Tuhan bersaksi, karena Tuhan sudah percaya kepadamu, kepada kita semua. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan mengikrarkan iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi
mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki bagian doa syafaat, di mana terlebih dahulu saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekeluarga untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Pokok-pokok doa bisa menyesuaikan dengan anggota keluarga Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang memang diperlukan untuk berdoa bersama, dan tentunya selain mendoakan kebutuhan keluarga, kita juga mendoakan bangsa kita dari pandemi. Dan pada akhir doa nanti saya akan menutupnya di dalam doa. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu bersama dengan keluarga. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, membawa seluruh harapan yang saat ini kami mohon kepadamu. Kami terus memohon kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kami untuk memberi diri kami menjadi saksi-saksi Kristus. Teguhkanlah iman kami ya Bapa, ketika kami harus berhadapan dengan segala tantangan dan dinamika kehidupan.
Biarlah dimanapun kami berada, kekuatan kuasa-Mu yang meneguhkan langkah kaki hidup kami. Kami memohon ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Anak. Dipersilakan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena Tuhan memegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosamu, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik yang telah kita siapkan. Teknis pengumpulan persembahan, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melakukannya dengan mentransfer ke rekening GKJ Gandaria melalui Bank DKI, BNI, atau BCA, atau dengan melalui QR Code dengan memindai barcode link aja, GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Doa persembahan diakhiri dengan doa Bapa kami. Firman yang mendasari persembahan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Pengumpulan persembahan diiringi dengan Gita Bakti 80 bait 1. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu
sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Umat dimohon untuk berdiri. Mari berdoa. Bapa yang maha baik, puji syukur atas berkat-berkat yang selalu Kau alirkan kepada kami, tiada hentinya. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki asalnya daripada-Mu. Ketika kami membawa persembahan kami kepadamu, kami memberikan kembali berkah berkelimpahan yang Kau berikan kepada kami. Kuduskan dan terimalah persembahan ini ya Bapa. Kiranya kebijakan dan damai sejahtera selalu melingkupi mereka yang Kau pilih untuk mengelolanya. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon duduk kembali. Kita akan menyaksikan penayangan video Masa Raya Paskah kedua. Shalom para sederek kagunganipun Gusti, Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Gandaria, baik di induk maupun Pepadan Cawang, semoga kita dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh ada saat ini karena kemurahan Tuhan, dan saya akan mewakili panitia MRP2 akan menyampaikan woro-woro berkaitan dengan Riyaya Unduh-Unduh tahun 2021, dan kita akan adakan Riyaya Unduh-Unduh ini pada tanggal 23 Mei 2021 sebagai ungkapan syukur kita, sebagai ungkapan syukur tahunan kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan berupa uang dan berupa barang. Persembahan berbentuk uang, Bapak Ibu Saudara adik-adik semua dapat menabung mulai hari ini, mulai sekarang. Misalnya tiap hari Bapak Ibu bisa menyampaikan tabungannya ini Rp5.000 dan dimasukkan ke amplop ini. Begitu juga adik-adik, mari kita nabung tiap hari 2.000, masukkan ke amplop juga. Nanti pada saatnya kita persembahan pada Tuhan, persembahan yang terbaik ini pada saat ibadah Pentakosta dan Riyaya Unduh-Unduh. Persembahan berupa barang, Bapak Ibu, kita mengetahui selama pandemi ini banyak di antara kita warga Jemaat GKJ Gandaria mempunyai usaha dan juga hobi di bidang kuliner, tanaman, kerajinan, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu kami mengajak Bapak Ibu untuk mempersembahkan persembahan berupa barang ini, dan barang-barang itu nanti
akan kita lelang. Seperti ini contohnya. Nah, Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu berupa barang tadi, Bapak Ibu tidak usah mengirim barangnya ke panitia atau ke gereja. Bapak Ibu cukup mengirimkan foto-fotonya saja ke WA panitia berikut ini. Ya, Bapak Ibu, tadi barang-barang yang foto-fotonya sudah dikirim ke panitia, barang-barang itu akan kita lelang secara online terbuka, dan kami mengharapkan dan kehadiran dari Bapak Ibu warga jemaat GKJ Gandaria dari induk maupun pepadang Cawang untuk ikut hadir pada saat lelang secara online terbuka tadi. Demikian woro-woro dari panitia MRP 2. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudara memerlukan penjelasan lebih detail, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, Theo, di WA berikut ini. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia
Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan